podcast Generasi Sanyong. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu alumni keempat. Ada Kak Alex, ada Kak Abe, dan ada Kak Dalton, dan yang terakhir ada Kak Peter. Sebelum itu kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana kalian masuk kuliah di awal semester. Oke. Dari siapa? Alex? Kita dari macam aja dari yang Oke. Oke, mungkin mulai dari tadi awal masuk kuliah ya. Yes. Oke, awal masuk kuliah itu pasti ada namanya pengenalan kampus. Itu pastinya emang banyak struggle ya, apalagi kita tuh adaptasi sama teman baru itu agak susah. Apalagi aku yang di PTN itu kan mungkin dari seluruh Indonesia gitu, jadi agak susah gimana mulai dari bahasanya, terus kayak gimana cara kita bergaulnya gitu, pasti beda kan sama kalau misalnya kita di swasta itu kan mungkin dominannya itu sama. Kita di PTN mana kan? Ya, by the way, perkenalan itu adalah perkenalannya. Oke, saya kebetulan di Unpad. Dia mungkin pergaulannya itu agak sedikit beda ya. Kayak ada nih namanya tuh waktu itu Universitas Pancinggalan. Oke. Jadi itu kalau misalkan dari negeri, kalau sendiri aku Devon, aku di Universitas swasta. Dan menurut aku ketika awal aku masuk ke dalam dunia perkuliahan ini cukup seru. Apalagi aku suka dengan lingkungan baru, aku suka bersosialisasi juga. Jadi kayak untuk nyari teman, ya mungkin ada sedikit susah-susah gampang. Tapi pada akhirnya kalau misalnya kalian memang enjoy dengan apa yang kalian kerjakan, itu apa yang sih kayak masih seru banget. Gimana? Alex, tapi Itu dari kampus mana? tadi udah. Dia udah ngomong berarti. Ya. Bagi teknik. Iya. Jujur itu dari aku sendiri sih sama kayak Peter ya. Di awal-awal tuh agak struggling karena memang lingkungannya itu lingkungan yang baru, tempat yang baru. Jadi kita tuh harus adaptasinya lebih lagi karena kita tuh nggak tahu medannya kayak gimana, teman-temannya kayak gimana, teman-temannya kayak gimana. Apalagi aku kan masuk PTN, itu PTN Jawa Timur. Yang nggak tahu ya karena tertutup sama UPN Jogja sama Jakarta ya. Jadi memang agak jauh di Jawa sana. Jadi untuk adaptasinya tuh agak sedikit ribet ya karena dari segi bahasa, tradisi, adat istiadat, terus perilaku di sana juga memang berbeda lah dari apa yang biasa aku lakuin di Cilengsi ini. Bogor. Kalau secara dari ospek sih emang kita ada pertanyaan soal ospek enggak ya? Ya udah lanjut. Kan kita kalau dari ospek sendiri ya tahu lah PKKMB tiap kampus tuh beda-beda. Nah, kalau di kampusku tuh ada 3 kali PKKMB. PKKMB universitas itu seremonial yang kemarin, terus PKKMB fakultas. Terakhir itu PKKMB prodi. Yang paling berkaunt itu memang PKKMB prodi. Paling seru PKKMB fakultas itu seru banget. Karena ada multinaturasinya kita support peran bareng-bareng, nyanyi-nyanyi bareng-bareng sampai suara habis. Jadi ya, seru. Enjoy. Mantap. Lanjut, Aku Alex, aku dari Universitas Sakti. Pas awal-awal sebenarnya aku emang agak awkward ya buat kayak kenalan buat sama orang-orang baru pastinya. Oh by the way, aku sama Davon itu masih kuliah itu di sekitar Jabodetabek. Sementara Peter dan AB ini dia tuh udah di luar Jabodetabek. Of course, kulturnya juga pasti beda banget. Sementara kalau kita, Davon sama aku istilahnya masih tahu lah
satu sama lain, terus juga masih ngerti cara untuk interaksi satu sama lain sama orang-orang yang ada di Jabodetabek ini lah. Aku ini orang yang susah sekali untuk bergaul sebenarnya. Tipe orang yang kalau nggak dipungut, apa ya istilahnya, dipungut ekstrovert ya, nah itu nggak akan bisa gimana-gimana. Karena pas PKKMB ya nggak ada kenangan yang ketanam, apa ya, gimana ya, ya pokoknya nggak ada kenangan yang ketanam ya, kayak cuma kenal, hai, terus ngelakuin project bareng, habis itu udah. Sementara ada beberapa, mungkin teman-teman aku itu yang pas PKKMB ini, teman-temannya mereka tuh masih belum kayak aku, kalau aku ya udah kenal sekedar kenal, tapi kalau mereka ini masih ada yang masih temenan, masih main bareng, dan ya yang lainnya. Udah sih mungkin itu aja, kurang lebihnya nggak ada yang gimana-gimana, cukup biasa aja, karena bertahu juga pas pulang, karena lumayan jauh untuk pulang pergi dari universitas. Berapa jam kan? Sekitar ya 2,5 jam sampai 3 jam untuk kayak pergi. Effort. Pulang tuh ya tergantung jamnya aja sih. Kalau misalnya semakin malam semakin lama. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu aku mau tanya, bagaimana perbedaan utama antara kehidupan SMA dan kehidupan kampus menurut kamu? Kayak ada sebelumnya. Perbedaan utama yang paling besar adalah di manajemen waktu. Enaknya pas kita sekolah SMA ini sebenarnya kita itu udah ada jadwal pasti setiap hari di jam segitu pulang jam segini. Kayak kalau di SMA ini kita masuk jam 6.50 ya. Terus pulang itu jam 3, jam 4, jam 5 itu pokoknya di situ lah, masih di sekitar itu. Sementara kalau kuliah ini kita harus bisa manajemen waktu sendiri. Karena kelasnya itu beda-beda, mungkin ada yang satu hari cuma satu kelas, kayak cuma dari jam 12 sampai jam 2, habis itu kita pulang. Itu kadang buat kita males malah kuliah, karena ya gue jujur, iya males, karena kayak cuma satu, habis itu rumah gue juga lumayan jauh jadi ya. Udah Maksudnya kayak bayangin aja harus pergi 2 jam, 3 jam. Itu ya, apalagi ya, itu juga pengalaman semester 1 adalah dosennya itu, dosen tuh unik-unik. Ada yang on time, ada yang cuek banget, saking cueknya, gue udah di jalan dia baru ngabarin gak ada kelas. Itu benar-benar kayak kelas itu cuma waktu itu doang, Pak, di satu hari itu kelas itu doang yang harus saya datengin. Tapi kayak tiba-tiba dia ngechat, saya udah perjalanan dari Cawang ke Grogol naik TJ, kelasnya kita undur ya hari saya ini. Gak boleh ngomong kasar ya? Ya pokoknya begitu ya, sisanya boleh dilanjut yang lain dari Oke, ya paling memang sih kalau misalkan kalau kita bahas tentang bagaimana perbedaan SMA sama kuliah, yang Alex bilang, manajemen sama kita itu benar-benar satu kata harus mandiri. Dan apapun yang kita lakukan itu sendiri. Bukan ya kayak mau kita bergaul pun, mau punya teman atau apa, di situ kita harus lakukan semuanya sendiri. Karena kan nggak ada ya kita dapat dari teman, kecuali emang teman dari SMA terus teman kuliah ya, yang mungkin langsung ke bawah. Cuma kalau misalkan kalian kayak aku nih, nggak ada nih di minusnya yang aku kenal, nggak ada yang dari SMA, kita pencet semua kayaknya. Kayaknya pencet semua lagi. Ya, kalau ada beberapa yang mungkin dekat-dekat lah, masih kayak bisa untuk saling reach out. Kalau kita nih yang benar-benar solo sendiri, itu benar-benar harus ada ekstra, harus ngasih kayak usaha. Energinya harus Usaha untuk bersosialisasi, untuk kayak Alex bilang, atur waktu, kalian nugas itu gak ada yang ingetin guys. Iya benar. Gak ada yang bilang, besok kumpulin tugas ini, walaupun memang mata kuliahnya di jam segitu guys. Ya, mata kuliahnya besoknya itu adalah ngumpulin tugas, terus kita belajarnya di hari sebelumnya. Lalu tuh dia bakal ngingetin, besoknya kalian harus ngumpul, gak ada. Jadi kayak benar-benar harus mandiri, dan sebenarnya sih bawa enjoy aja sih. Kayaknya aku dari tadi ngomong tentang bawa enjoy, karena kalau nggak enjoy nih kayak capek banget pasti rasanya. Ada 2 perbedaan enjoy dulu sama enjoynya. Nanti kita bahas. Oke. Lanjut. Kapan? Kalau dari gua sih paling ini ya pergaulan ya. Kalau pergaulan apalagi kita itu
kalau misalnya kita itu merantau itu kan nggak ada yang ngawasin kan. Oh. Itu kalau kita udah terjebak dalam satu lingkaran setan itu susah keluarnya. Masih apa? Masih apa? Belum. Oh, masih apa? Belum. Nah, Emang sih kalau pergaulan itu kalau di kuliah tuh lebih parah dan lebih ngaco. Karena mereka udah mainnya tuh udah nggak mikir Tuhan lagi. Ya. Wah, banyak orang yang kaget gitu ya, Pak. Ya, sedikit-sedikit. Ya jadi ya mungkin udah merasa agak dewasa jadi mungkin mereka tuh mau memenuhi kebebasannya gitu. Kebebasan. Nah, yang benar sana kalau Jadi tidak ada yang mereka jadi gaulannya sih. Gitu lah guys. Ya, kalau mungkin kalau misalkan kita bisa rangkum perbedaan dari SMA dan kuliah itu bebas mau mandiri guys. Jadi itu benar dua kekuatan yang kalian akan pegang di kuliah nanti. Tinggal bagaimana cara kalian manage aja sih. Abi. Ya. Ayo ngomong. Anak-anak perantauan ini harus dikasih banyak ngomong. Iya, apalagi mereka rantauan jauh. Ya, kurang lebih yang kayak pinter lah. Kan jatuhnya kan memang karena perantauan ini saya jadi bisa dihidup bang karena kalau saya karena dipaksa gitu pakai saya ada ngomong ke dosen ke saya, ke kakak kita ke saya. Jadi ya memang memang harus mandiri pertama di perantauan itu kalian tuh udah benar-benar sendiri, nggak ada lagi yang ngawasin. Kalian mau tidur jam berapa pun nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang mau ingetin buat tidur, buat ini udah terserah bebas. Bangunnya juga kalian harus sendiri, kalau nggak bangun ya rugi di kalian sendiri. Terus manajemen waktunya yang pasti harus dijaga kurang lebih didisiplinkan karena tugas di kuliah ini tuh nggak kayak tugas di SMA. Kita kan nggak bahas kuliah pasti tugas di kuliah ini nggak kayak tugas di SMA. Ibarat kata kalau tugas di SMA tuh yang bisa kehitung dari seminggu itu cuma 2 atau 3. Kalau di kuliah ya tergantung lah. Kalau di kuliah ini misalnya kalian punya 5 mata kuliah ya pasti 5 itu dalam 1 minggu ada tugasnya. Apalagi kalau ibarat kata kalian ya, ibarat kata kalau kalian itu masuk ke jurusan-jurusan yang benar-benar saintek atau jurusan-jurusan hitung-hitungan yang bisa dibilang teknik, farmasi, kedokteran. Ya pastinya mereka itu pasti ada namanya praktikum. Nah di praktikum ini pasti kalian juga harus ada nambah di laporan praktikum yang bakal benar-benar jika kalian nggak benar-benar manajemen waktu itu laporan praktikum bisa ketinggalan atau kalian sendiri bisa keteteran. Oke boleh itu. Paling itu ya. Gak apa-apa, ya udah bang. Nggak dulu kamu nambahin sesuatu. Ya udah saya ini teknik kimia. Dan nambahin satu lagi sebenarnya ada keresahan yang ini sebenarnya di universitas gua itu ya Trisakti. Jadi kalian semua ini semoga nanti dulu ya. Oke. Semoga nanti pas udah lulus dari sini bisa dapat KTN. Kalau nggak dapat nggak apa-apa. Tapi harus belajar benar-benar. Kenapa? Karena kalau di universitas gua ada remen atau apa itu bayar, dan bayarnya itu nggak murah. Sekali remen satu mata kuliah itu 450.000. Wow. 450.000 untuk satu kali remen doang. Kalau remennya gagal, pulang tahun depan. Ya pasti nambah UKT dong. Nah kalian kalau bisa serius belajarnya supaya nggak ada. Jadi gua nggak tahu kalau di negeri itu gimana, di universitas juga gimana. Kalau di Enggak ada. kalau di negeri itu kalau nilainya jelek atau menurunnya itu biasanya nanti di semester selanjutnya itu ngulang mungkin itu iya jadi di negeri itu nggak bayar tapi itu Nambah UKT berarti. juga jadi nambah Kan nambah SKS berarti. SKS jadi nggak nambah pakai tapi kan pakai yang cuma waktunya Udah sih. Kalau dari saya sendiri sih mungkin yang lebih beda ya.
tapi dari kami tuh untuk remedial memang itu gratis, cuman itu tergantung dari keinginan dosennya. Ya, itu dosen Unik tiap dosen itu. Ada dosen yang nilainya kalau benar-benar remet ya udah tinggal ulang aja tahun depan kalian nggak ada mau masih remedial. Ada lagi dosen yang memang lebih memperjuangkan kayak oke udah nah kalian hebat lagi yang penting kalian nggak pulang tahun ini. Cuman kalau kalian tetap aja udah remet nilainya masih kurang memenuhi, ya ibarat kata semester tahun depan lah pasti ngambilnya semester kalau ulang ganjil ambil ganjil lagi, nggak ulang genap ambil genap lagi. Ya kalau nggak mau ya ulang lagi tahun depan lagi pas bonus bisa ganjil lagi. Berarti jatuhnya kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih gitu ya guys, kita udah bahas tentang tugas, lalu tentang pergaulan, tentang bagaimana kita interpretasi. Nah, ya masih kayak itu terasa banget perbedaannya. Oke kalian, gimana kalian masih ada media juga kan? Nah, itu harus nilai aman nilai. Nah, Ya, naik ke depan. ya itu harus dihindari kayak gitu. Oke. Tapi intinya mungkin dari sini dari apa yang kita bicarakan kan bisa setidaknya ngeliat lah depannya bakal gini ya kalian atur strategi sendiri lah kalian atur strategi bagaimana dan sebaiknya menurut gimana. Oke. kita balik ke proses. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran atau kebiasaan apa dari satu Yosef yang paling membantu Anda di kampus? Oke. Sebelumnya mulut ini pelajaran kan Iya, paling membantu. Pelajaran maksudnya Pelajaran. Atau kebiasaan Anda? Pelajaran atau kebiasaan? Iya. berarti itu maksudnya mungkin pengalaman apa Iya. yang Boleh. Tapi Iya, bebas. bebas ya, bebas. Itu for the record, itu menurut aku itu bakal beda-beda bakal beda karena kayak aku nih psikologi itu ada pelajaran yang sangat membantu tapi ada juga yang menurut aku sama sekali tidak pakai tapi ya itu tergantung lagi dari jurusan kalian karena kalau bilang tentang pelajaran itu kan pasti ada dong kenapa kita harus belajar semua juga itu untuk tahu kita lebih baik di mana atau mungkin lebih suka pelajaran kayak gimana gitu kan. Aku sendiri tentunya yang paling berguna ya kurang lebih kayak bahasa Indonesia, di situ ada sosiologi. Ada beberapa yang masuk di situ. Ada beberapa yang sangat, sebenarnya bukan beberapa sih ya lumayan banyak juga yang aku mempermudah aku lah dalam kuliah gitu kan. Nah, tentunya kalau misalnya kalian masuk ke jurusan yang berhubungan dengan angka, pasti matematika salah satu yang paling membantu dong. Ya kurang lebih seperti itu logikanya. Kalau dari kalian sendiri mungkin biasa aja seperti itu. Ada yang ada kita dulu. aku masih mikir sih. Pelajaran yang dari satu Yosef ya? Iya. Ya udah, di mana? Saya Lanjut aja kami. Waktu deh waktu. ya kurang lebih sama yang dibilang Dapon ya kalau misalnya kalian ngambil jurusan yang soskum yang paling yang membantu tuh yang bahasa Indonesia, sosiologi, PKS, ya dan kawan-kawannya lah jurusan IPS. Nah kalau kalian ngambil saintek kayak saya, kurang lebihnya yaitu pelajaran-pelajaran fisika, kimia, terus matematika. Tergantung jurusannya sih. Kalau kalian ngambil kedokteran ya biologi pasti harus, Iya. farmasi, kimia harus, teknik, fisika itu udah harus hatam. Abang-abang MTK udah harus bisa. Cuman ya enggak, bukan berarti kalian masuk ke jurusan-jurusan yang saintek itu kalian 100% bisa MTK, bisa fisika, bisa kimia. Karena ulang lagi di semester 1 ini tuh lebih karena pengenalan pada jurusan prodi kalian. Jadi apa yang dipelajaran ini itu pelajaran-pelajaran yang memang mendasari jurusan-jurusan prodi kalian. Jadi masih bisa lah kalian mengulang sekali lagi untuk mempelajari pelajaran-pelajaran dasar yang nantinya akan ya sangat membantu dalam keberlangsungan dalam proses studi kalian, studi perkuliahan kalian. Ya sama satu lagi sih mungkin kurang lebih ya sebagai anak kir karya ilmiah tapi kir itu karena di perkuliahan ini sama ini bagusnya satu Yosef karena ada karya tulis itu karena di perkuliahan nanti makanan kalian tuh bakal buat makalah, buat bikin Laporan, resume, terus
lupa kan? Ya pokoknya itulah pokoknya sejenis jenisnya ditambah lagi dan skripsi juga pakai kayak gitu. Jadi hal-hal yang mengenai cara kita menggunakan komputer atau menggunakan atau mengkaji suatu jurnal itu sangat membantu dalam perkuliahan kita di sini. Puji Tuhannya di Santo Yosef zaman saya Sampai saat ini masih ada? nggak tahu deh sampai saat ini masih ada Nggak ada yang masuk. Oh, nggak ada yang masuk. Ya udah apa-apa. Ya, setiap orang punya passionnya sendiri-sendiri. Cari passion lo. Cari passion dulu. Nah, jadi memang Dikir ini karena waktu itu kami adakan itu juga, jadi Dikir ini memang sangat membantu dalam kami itu mengkaji jurnal, terus mengutip sebuah jurnal dan lain-lainnya. Ya, silakan lanjut. Gua kurang lebih sama sih kayak kalian, jadi mungkin nggak usah. Cuma mungkin aku ada satu hal yang aku mention tadi. Jadi walaupun yang aku bilang, oh psikologi itu apa sih, paling pelajaran kayak dari sosiologi, bahasa Indonesia kayak gitu kan. Enggak, kalian nggak bisa 100% nebak. Jujur, aku aja pertama kaget belajar statistika, dan kedua aku belajar biologi. Mantap. Belajar biologi. Tapi ternyata memang ada hubungannya. Kayak contohnya, psikologi kan membantu tentang bagaimana perilaku atau keputusan orang. Nah, kita belajar otak. Kalau kalian belajar otak, keputusannya pasti bakal dipengaruhi oleh itu kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalian perdalam sebenarnya maksudnya di SMA ini benar-benar menurut aku ya, ini explore apapun yang kalian suka. Ketika kalian udah dapat suatu hal itu kalian cari tahu. Karena kayak di situ tuh bakal kalian tahu nanti ke depannya, dan gak kaget aja sih, gak kaget pas masuk ke kuliah, buset kok kayak gini gitu kan. Karena ada banyak hal yang kita jujur nggak tahu. Kayak aku sendiri, aku banyak hal yang aku nggak tahu. Ya, walaupun mungkin bagi aku sendiri dari SMP lumayan sering bahas tentang psikologi, cukup kayak nggak expect aja sih. YouTube. Kalau kalian sendiri ada ini nggak? Kayak kalian sendiri Kita harus nanya mereka juga dong. Iya. Kita mau. Kan sendiri yang kamu undangan. Gak apa-apa kan ada feedback dan kita menyampaikan. Podcast ini sekarang diambil. Oke, jadi kalau kalian sendiri ada nggak kayak mungkin gini deh, nggak usah ke mata kuliah, mungkin aja ke mata pelajaran deh. Pelajarannya ada mana gitu? Kalau dari aku ya, kalau dari aku tuh rencana tuh mau ngambil pengacara atau enggak broadcasting. Oke. Tapi kalau untuk pelajaran aku udah tahu, aku kalau di pengacara aku mau ngambil di sosiologi sama PKN. Karena itu kan ilmu pengetahuan kan dari negara. Kalau sosiologi kayak semua masalah sosial yang di negara ini kan kayak pelajaran kayak gitu. Terus PKN juga kayak belajar tentang undang-undang, KUHP segala macam. Kalau broadcasting, aku itu masih kedua gitu loh, apa sih namanya? Pilihan kedua gitu. Jadi aku masih belum pikirin ke broadcasting gitu. Oke. Dari sendiri. Karena aku kan pengen jadi pendeta ya. Amin. Kamu pasti amin. Teman kita juga ada yang Kita udah jadi pendeta, ada yang lagi on the way. Kalau Jonathan ya? nanti yang ayo. Dia lagi. Nathan. Iya, dia lagi. Kan kalau pendeta itu kan jurusannya paling itu sama agama ya. Nah, kebetulan saya suka agama. Explore agama. Explore agama. Cuma jangan agama doang. Pendeta juga harus bisa ngomong. Ya, udah. Apakah bahasa Ibrani? Ya udah. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana cara kakak-kakak menyesuaikan diri dengan sistem belajar di kampus? Jangan ditanya. Bagaimana kak? Semangat dijawab. Apakah susah Itu atau yang ujung lah. Kita dulu. Mungkin kalau sistem belajar di kampus gua itu ada kan namanya mungkin sebut aja IPK. Kalau IPK langsung aja ya. IPK Selamat datang di dunia baru. di kampus gua itu kalau mau dapat 4 atau A terus ya 4 itu nilainya harus dia 1 itu paling tinggi, dan yang kena angka itu benar kedua karena gue merasa nih aduh udah 80-an nih udah 89, tapi
tapi itu masih nggak bisa untuk mencapai A gitu. 91 itu nyesaknya gitu karena emang sistem itu ya dari sistem kan Ya. jadi sistem penilaian itu emang ketat banget. Dan apalagi emang apalagi di negeri yang dulu gitu. Nah, Lanjut. Ya. Kalau tentang sistem bisnis tuh ribet, sumpah. Keluarkan Ribet. kita tos dulu. Sumpah. ini podcastnya kita ngeluarin Sekarang sharing-sharing Iya, aja. benar. Mereka kasih tahu nih. Kita satek kampusnya. Pak ini jangan sampai Pak jangan di tag kampusnya Pak. Pak jangan trending ya. Nanti kalian ada di sini. Sadar aja. Sadar. Nanti saya langsung ditegur rektornya. Kamu yang ngomong kemarin ya. Pasti yang dipanggil rektor ya. Jadi balik lagi sistem ini aku atau sistem lain mungkin Alex tadi udah sedikit bicara kalau sistem binus atau mungkin sistem kuliah ribet. Pertama bedanya kita sama sekolah SMA kan kita beda. Pertama itu dari SMA dimana SMA tuh udah ke jadwal kayak Alex bilang. Tapi kalau kita udah ke jadwal sih kalau aku ya aku jujur aja udah ada kelas 5 sebelum tapi kalian harus explore-nya itu yang membuat bingung. Ya kayak kalian harus nyari tahu cara makainya gimana, kalian harus ini gimana. Aku pribadi Software yang penting. iya, apalagi Binus itu kan dia ininya di dia kan unggulannya teknologi sama teknologi bisnis. Nah, kalian harus dari patut temen aku ada yang istilahnya kita tuh kalau ujian harus kumpul sesuai sistemnya, waktunya dijumpuin. Nah, kalau kalian benar-benar yang kayak kelewatan dan kalau misalkan ujiannya itu kalau di SMA nih telat dikit atau apa, oh ya udah lah ya, nggak apa-apa lah nanti dinilai gitu. Tapi kalau misalnya namanya sistem, kalau udah kelewat terus udah lewat deadline ya, beneran nol. Temen aku beberapa yang dapet nol, tapi cara aku bilang aku berteman, jadi aku bukan pengen kasih tahu mereka, wah mereka nol enggak. Terus maksudnya kayak, Ditandain temannya apa? Coba. tapi maksudnya kayak ya kalian be aware itu sama sekitar dan cari informasi kalian dengan cara kalian sendiri. Cara aku berteman. Gitu. Iya, sistem. Sistem belajar ya. Sistem kuliah. Sistem belajar ya sistem kuliah sama aja. Ya dari aku sih balik lagi manajemen waktunya kalian diperbagus karena balik lagi kalian tuh mandiri belajar tuh udah nggak diingetin lagi dosen gak bakal ngajarin nggak bakal ngingetin suruh belajar ini kadang nggak ngasih kisi-kisi sama sekali. Jadi kalian tuh harus belajar benar-benar dari ya tergantung punya dosen lah. Kalau dosennya baik ngasih PPT, kalau enggak ya belajar catatan. Ya kurang lebih berjuang untuk survive di semester 1 itu Gampang. bisa dibilang gampang susah. Kalau kalian benar-benar yang pengen kumlot di semester 1 ini, jauhkan diri kalian dari yang namanya organisasi, kepanitiaan. Ya, itu emang benar. Tapi itu tergantung. Gua udah bilang Ya, ke lain. semua teman gua, kalian juga jangan semester 1 Jangan. aja dulu akademik. Kenapa? Akademik. Karena di semester 1 ini rata-rata pelajarannya itu masih Pelajaran berhubungan fisik. dengan pelajaran SMA maksudnya masih ada lah yang di SMA ini benar-benar pakai. Makanya kalian bisa ngempus akademik itu di semester 1, semester 2. Terus kalau mau masuk ke organisasi, pikirin dulu ini akademik udah lebih oke belum? Kalau misalnya udah lebih oke, setelah akademik pikirin juga tadi yang dibilang Abe, dibilang gua itu adalah manajemen waktunya. Manajemen waktunya itu udah disiplin belum? Udah oke belum? Udah atau gimana? Kalau misalnya dua hal itu udah oke, baru kalian mulai ikut organisasi. Kenapa? Karena tugas itu tanggung jawabnya udah besar, organisasi apalagi makin. Ya kurang lebih gitu aja. Abe masih mau nggak? Ya, biar gua mau lanjut soalnya. Paling intinya jangan sekali-sekali kalian mengenal apa yang namanya jatah bolos. Itu tuh kalau udah masuk lubang itu good luck kalau kalian bisa sama jatah absen, jatah bolos tuh ya dipergunakan secara baik-baiknya. Tergantung sih. Jadi bahasa organisasi itu kan masuk satu sistem kuliah yang ada dan satu menonjol di perkuliahan. Yang tadi apa yang kita sebutin tadi kita kasih tahu kalian itu sebagai saran aja. Jadi
terserah kalian mau kerja gimana, karena ada juga orang yang berhasil dari organisasi yang dari semester 1 itu ada. Jadi gak usah terpatok dengan apapun itu. Pokoknya kalian cari tahu bagaimana sebaiknya. Ini kita di sini nih berdasarkan pengalaman aja. Jadi bagaimana kalian mau ngatur dan ini manajemen nanti di kuliahnya itu kalian atur sendiri. Oke? Kita cuma kasih saran sebatas kayak ya inilah awareness lah kayak gini. Karena aku sendiri juga aku belum masuk organisasi apa selain organisasi futsal, cuma buat main hobi biasa. UKM doang, bukan organisasi yang kayak ISEC atau yang kayak yang ribet-ribet yang kalian harus sana sini. Karena ada beberapa teman aku udah masuk dan katanya mereka emang sibuk sih. Tergantung dari manajemen waktu kalian sendiri. Atau kalian mau untuk kerja terus tanpa main kan ya? Tapi emang beda-beda sih. Ada juga yang bisa. Lanjut Alex tadi. Sistem pembelajaran kalau di gua lebih ke arah disiplin untuk melatih dosen di waktu yang lama karena itu mengantuk, 1, 2 membosankan, 3 distraksi handphone itu sangat besar. Kacau banget. Benar-benar handphone tuh kacau banget. Kalau gua jujur kalau misalnya gua males, gua masuk ke kelas, gua main handphone, pulangnya gua baru belajar. Sama. Jadi kayak dosennya yaping di depan, gua kan di belakang, tinggal begini aja, lihat ditanya. Apalagi kalau online itu ya, kan kadang boleh nggak buka on cam. Biasanya tuh gue cuma nyalain zoom, dia masih di atas tempat tidur, baru di atas tempat tidur, liatin lama-lama ketiduran, atau bahkan zoom di handphone sambil tiduran begini aja, begini nanti selesai pas mau absen baru nyalain kamera. Itu pun juga kadang kelupaan. Cuma mau ingetin lagi nih. Kayak apa yang kita kasih tahu tadi itu cuma saran. Sama apa yang dilakukan Alex tadi mention bahwa dia belajar setelahnya. Jadi kalian jangan fokus sama apa yang jeleknya. Jadi alasan untuk kalian, udahlah nanti kalau misalnya gue kuliah juga tipis-tipis main di belakang orang. Enggak. Maksudnya kayak ya kita sendiri tahu apa yang kita lakuin. Maksudnya walaupun kita mungkin ada sering salah juga. Kita kan namanya masih eksplor juga. Tapi ya begitulah ya. Kayak ada cara kalian untuk belajar. Aku sendiri juga sometimes kayak gitu. Kayak bukan jadi cara kayak nggak ngedengerin, tapi ada PowerPoint yang selalu dikasih sama dosennya, dan itu aku selalu kayak udah masukin aja AI, suruh AI nya kayak ini jelasin tentang apa, bla. Iya, sama kayak gitu. Kalau misalnya pelajaran hari ini apa, gue masukin ke AI, tolong jelasin ini, nanti baru gue tunjuk di rumah. Kalau gitu, Peter gimana? Peter nyimak nggak? Kalau misalnya kalau ngajar kalau nggak ada kuliah nyimak nggak? Unpad beda guys. Dia dulu. Iya nggak apa-apa, kita kan mau tanya. Tambahan. Mungkin keluarin unek-unek sekali ya. Jadi karena terdistraksi dengan praktikum yang harus laporannya harus selesai sebelum deadline. Biasanya dikasih deadline tuh praktikum tuh biasanya ya Amin 2 sebelum laporan tuh Amin 2 pengumpulan pertama sebelum praktikum. Nah, jadi pas di kelas jujur jatuhnya itu karena praktikum itu udah makan waktu tidur, jadi di kelas itu kadang suka curi-curi untuk tidur. Nah iya itu juga benar. Jadi selalu banget tidur di kelas. Kalau dosennya sudah yaping tidak jelas, menurut saya tidak berbobot logis, tidak sorry maaf. Jangan sampai dosen saya bilang ini jangan. Maksudnya kalau saya sudah terdistraksi, sudah mulai ngantuk, kan saya biasanya kalau udah ngantuk kan nih duduk di paling pojok sebelah kiri belakang. Nomor 2 lah sebelum ini paling belakang karena biar nggak dipanggil dosen ke depan. Nah, saya biasanya tuh nggak tahu berapa lama kalau posisi seperti ini langsung ketiduran. Itu namanya micro sleeping. Cuman habis itu langsung itu juga micro sleeping. Kita cerita ya sih yang itu. Nah, terus lagi untuk SKS itu kalau kata dosenku ya, satu SKS itu berisi 50 menit kurang lebih. Nah, 50 menit secara tatap muka dan juga 50 menit secara mandiri. Jadi jangan terlalu berpatokan kepada pelajaran yang diajari oleh dosen saja. Kalian tuh harus bisa belajar mandiri setelah selesai kampus. Kalian lebih mendalami lagi kalau ingin cum laude di semester 1. Ya intinya kalau jadi ya ngomong aja lah jadi anak teknik tuh. Kalau mau
jangan berekspektasi terlalu tinggi semester 1 itu bisa dapat 4. Enggak juga Nggak sih. juga sih sebenarnya bisa. Cuman ya kalau pemain aman ya ini targetin aja 3. Kalau menurut kalian bisa kuat 3,5. Dan juga perbanyak rajin-rajin kerjain tugas, itu penting. Ekspektasi masih tinggi mungkin. Jangan dengerin tapi jelek di itu. Saran jelek, ekspektasi tinggi tapi juga niatnya harus tinggi lah. Nah itu kalau nggak ada niatan yang tinggi ya salah. Pit, betul. Mana aja, Pit jangan diem doang. Lu kalau di kelas tuh nyimak gak, Pit? Atau ada tidurnya, atau main gamenya, atau kita, gua kayak diam aja ngebengongin gitu. Belum. Kalau lagi di kelas nih, kalau lagi di kelas nih. Kalau di kelas itu dosen itu nggak bakal peduli kalau misalnya kita nggak nyimak atau kita tidur itu nggak bakal ayo kamu kenapa nggak nyimak, kamu bangun tidur sampai dia ngomel-ngomel gitu ya bakal pasti dia berdoa apa Gak bakal ada yang bangun tidur ya, kalau nggak bakal ada gak kayak SMA ya. Tapi di urusan gua di kalau gua sih karena gua karena gua emang ada di depan gitu ya duduknya, jadi emang sebenarnya nggak enak sih karena dosennya apalagi sebenarnya jauh kan, maksudnya ya pasti nyimak lah. Cuma pasti kadang kalau online itu kayak ada tiba-tiba ada setan lewat situ, jadi kayak mungkin kadang saya juga nggak nyimak kalau online. Kalau offline ya gitu nggak bisa karena saya kalau datang itu pasti selalu dapat bangku yang agak di depan. datang terakhir maksudnya berarti. Waduh, Biasanya kan yang di depan kosong itu gara-gara Ada rumah di belakang. Gue juga gitu, gue juga. sama aku juga begitu. kalau orang-orang yang datang di rumah malah di depan. Wah, keren ya tuh. Keren. Gue yang datang duluan duduk. Nanti. Gue yang datang duluan Biasanya yang duluan malah yang udah kenal di belakang. Iya. Udah dari tanda ya. Lanjut. Lanjut pertanyaan terakhir nih. Oke, terakhir. Terakhir atau masih Terakhir. Terakhir. Awas kalau ada lanjutan. Nggak ada lah. Sama. Ini pendapat terakhir. Menurut kakak-kakak, seberapa penting manajemen waktu berjenjang seksual? Dan apa tantangan besar yang kakak-kakak hadapi saat awal masuk perguruan tinggi? Dari manajemen waktu dulu, baru nanti tanya. Pentingnya. Banyak tadi udah dibahas. Udah. Nah, itu nggak tantangan. Tantangan terbesar. Belum. Tantangan terbesar belum. Iya, Tantangan terbesar di kuliah. enggak, maksudnya pas kan kita harus manajemen waktu dalam kuliah kan. Coba tanya aja. Ini kayak gini bukan? Pas kuliah ini kan kita harus manajemen waktu. Tapi kita pasti nggak selalu pas di manajemen waktu itu kan. Maksudnya apa distraksi buat lawan manajemen waktu itu? Iya, makanya kan kita Iya, iya. Oh, oke. Oke, yang pertama adalah main. Kedua, Main. tidur. Ketiga, pacaran. Untung enggak. Keempat, males. Udah sih itu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang spesifik. Tapi keempat itu membawa kehancuran besar kalau dilanjutin terus. Real, no fake. Tapi sampai pacar aja. Maksudnya kayak kalau dibilang bisa ya bisa jadi. Nggak kayak 100% bakal menghasilkan kalian juga. Tapi maksudnya kayak kalian itu lebih ke arah bagaimana kalian memanfaatkannya. Contohnya kalian memanfaatkan main itu buat apa? Kalau misalkan kalian main cuma buat habisin waktu ngapain? Kalau misalkan misalkan kalian benar-benar capek terus benar butuh hiburan cuma sebatas untuk kayak udahlah biar ini insane, ini masih sanity-nya masih baik dan berguna. ML. Itu kalian maksudnya emang ada waktu untuk sedikit waktu kayak gitu. Cuma karena beneran kayak tipikal aku sendiri, mungkin teman-teman kita juga di sini itu nggak tahu ya kalau main ya, tapi kayak agak susah kalau misalkan nggak ada waktu hiburan ini kayak gitu. Ada mungkin orang yang tipikal belajar itu udah jadi kesalahan mereka dan mereka nggak ngelakuin itu sama sekali. Jadi emang kalau dibilang tantangan terbesar dari aku sendiri malahan justru ke arah pertemanan sih, karena pertemanan itu udah kayak ngatur bukan cuma main, bukan cuma pacaran,
tapi kayak hal lainnya. Kayak pacaran sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak Pacaran nggak apa-apa. Pacaran itu baik, Asal- cuman kalau Kalau pacarnya berlebihan, kalian ya. enggak. Maksudnya- Cuman carilah pacar yang benar-benar mendorong kalian untuk menjadi lebih baik. Iya, benar-benar. yes. Istilahnya motivasi. Betul. Ya, Jadi kan pacar itu sebagai motivasi, bukan sebagai penghancur kalian dalam akademik. Benar. Cari pacar yang benar-benar support, bilang Yes. besok kita UAS nih, belajar nih, ayo. Ya tuh. Besok kita gereja, tidur, udah malam. For your information, Korea information. datang dari seorang jomblo ya guys. Itu adalah Jomblo 1 tahun setengah. ya udah. Udah nggak usah cerita. Nggak usah. Itu curhat nanti. Bisa diperjelas, Be. Nggak usah dijelasin. Iya. Nggak ada yang mau juga, Be. Ya, jangan gitu. Gitu. Yang mau sama anak teknik. Ya, intinya maksudnya ya kurang lebih kalau misalkan soal tantangan besar pasti balik-balik lagi ke apa yang kita jelasin tadi. Ya, apalagi nih mungkin yang membedakan yang kalian harus tanyakan adalah kalau kita sendiri kan kayak masih di sekitaran Jabodetabek, Alex jauh. Nah, ini mereka berdua jauh banget nih. Apalagi yang di situasi di mana mereka itu di tempat yang bahasanya beda ya kan dari saya beda, budaya beda itu kayak gimana tuh? Apa sih yang kayak membuat kalian ada nggak sih yang menyulitkan kalian nih? Selain hal yang dari segi Mau siapa dulu nih, yang dekat apa yang paling jauh? mesra. Jadi kita nggak dulu, aja Kapiter. Ngomong dong. Pasif kita ini. Cuma aja ya udah kali. Iya, kamu mau apa lanjut? Mungkin mulai dari manajemen waktu tadi ya, kan dari masih dulu. Kebetulan gue itu ikut dua organisasi. Itu ada paduan suara sama Lima ya? Ya, itu bayangin Dia tuh magang. ya, di semester Magang satu itu IPA. kita harus manajemen waktu tiga ini, paduan suara, lima sama akademik, bayangin pelajaran gitu. Tapi ternyata apa ya, kalau kita itu ngejalaninnya itu enggak apa ya, enggak maksudnya kalau kita ngejalaninnya enjoy itu akan apa ya, ya lancar gitu, walaupun IPK-nya nggak mungkin sampai 4 ya, karena kan ya pasti kan susah, apalagi kita manajemen waktunya susah ya. Apa ya, untuk healing itu aku healingnya UKM iya, gua healing itu berpaduan suara bernyanyi gitu. Jadi nggak ada apa ceritanya hilang stres itu main game. Itu gua menggunakan cara gua masuk UKM, masuk paduan suara. Jadi gua menggunakan si UKM itu sebagai tempat gua itu untuk menghilangkan stres. Iya. Gak main game. Jadi kan Iya. Tuh, main udah, game. Gua main game. makanya referensi orang beda. Itu benar. Referensi orang beda. Jadi dia manajemen waktu itu ada pendukungnya itu juga gimana kita enjoy jalaninnya. So, itu sih dari gua. Sama. Ada lagi? Referensi berbeda-beda. Oke, dari saya. Ya, Singkatkan saja, Be. balik lagi. Jatuhnya yang memang manajemen waktu harus diperhatikan. Iya. Bosan nih. Ya kurang lebih ya seperti Peter tadi, saya juga ikut kepanitiaan. Kemarin tuh KPU Komisi Pemilihan Umum, pemilihan ketua himpunan dan wakil ketua himpunan. Jadi ya benar-benar kayak cerminan politik Indonesia lah. Jadi itu memakan waktu banyak. Terus ditambah lagi pas saya kelas semester 1 ini kan ada namanya kader. Jadi setiap Sabtu itu pasti kemakan untuk kader. Jadi waktu istirahat itu minggu. Jadi perbanyaklah manajemen waktu kalian dengan baik dan dengan bijak. Kalau saya misalnya lagi stres, ya karena memang udah di luar sana, jadi saya udah bodo amat, saya mau main keluar itu terserah saya. Cuman ada cuman. Iya, tapi gue cuma gak baik teman-teman. Gak baik teman-teman. Cuman Jadi saya bisa jam 9 malam pergi ke tujuan. Terus tapi saya tetap membawa laporan di dalam tas saya. Jadi saya kerjain tugas di tempat lain, tempat healing. Jadi walaupun kita stres, kita tetap apa? Praktikum. Tetap bikin laporan. Oke. Iya, terima kasih. Jadi kurang lebih seperti itu dari kita. Ada lagi nggak? Nggak, kurang lebih Apa nih? Kita Tambah ya honor ya. ya menghadapi tantangan-tantangan di kuliah. Gimana?
ini paling terakhir. Ini paling terakhir. Ini paling terakhir. Itu kan terakhir. Itu paling terakhir. Yang berintegritas ini. Selalu ditanya. Apa sih pesan kakak untuk adik-adik di sekolah ini? Kasih pesan dong. Silakan. Itu Wah, kayak ngomong. Oke. Alek terakhir itu khusus banget buat yang SMP. Mungkin apalagi yang udah di kelas 12 nih, pokoknya semangat aja buat cari kampusnya. Terus buat ya kelas 11 dan kelas 10 semangat belajarnya, mulai cari-cari dari sekarang masa depannya itu mau kemana. Itu dari kami Inter ya guys. Font lu ngomong aneh nih sumpah. Dari saya kurang lebih seperti Peter. Untuk kelas 12 sekarang, selamat untuk yang eligible. Yang belum eligible, tetap semangat karena masih ada SNBP. Gak apa-apa. Belum tentu yang SNBP itu bisa 100% masuk karena kembali lagi pilihan itu untuk kampus ada di tangan kalian. Kalian lebih milih ke yang realistis atau yang idealis. Jangan kalian dengan nilai segini kalian milih ke kampus top 10. Idealis ya teman-teman. Untuk yang kelas 12 yang nggak masuk eligible, mulai sekarang udah perbanyak belajar, tryout dan lain-lain. Untuk kelas 11, kelas 10 mulai di research dari sekarang, dicari-cari informasi mengenai kampus yang kalian inginkan. Dan dari sekarang mulai belajarlah supaya kalian mendapatkan di kampus yang kalian inginkan. Karena angkatan keempat bisa, kenapa angkatan kalian tidak? Asik. Jadi angkatan keempat tunggu di informasi dari kalian. Kami harap kalian mendapatkan kampus yang paling baik untuk kalian. Dan semangat bagi kelas 12 yang akan semester tahun ini menjalani semester 1 perkuliahan. Semoga kuat dan semoga kuliah semua dan semoga podcast ini bisa membantu untuk mengetahui seperti apa dunia perkuliahan nantinya dari kacamata kakak-kakak angkatan keempat alumni SMA Sakti Yosep. Terima kasih. Lanjut. Siapa lagi ada? Singkat saja, tolong detail untuk SNBP dan SNBP-nya. Jadi dokumen semuanya, software yang akan dipakai nanti. Gak usah gitu, Pak. Kita di belakang selenge lah. Nanti biar industrinya tolong ya. Pengalaman membentuk pola pikir. Pagi itu tuh tadi kayak gini. Karena itu. Jadi kita harus detail ya. Siapa tahu kalian udah finalisasi ternyata belum. mungkin aja. Jangan lupa start dulu. Jangan kalah pas belum start, itu tuh memalukan, jujur. Lebih baik kita kalau sudah bertemu. Terus gitu sih. Terus yang SNBT belajar, mainnya dikurangin. Jujur main nggak apa-apa, tapi dikurangin aja. Main sambil belajar boleh? Belajar lebih penting, benar untuk dapat apa dan mimpi yang kalian kejar. Udah sih sebenarnya itu aja kurang lebihnya. Jangan lupa dukung kayak gitu. Itu ya. Bentar, nanti terakhir aja. Oke, jadi sebagai penutup dari kita semua, kurang lebih kalian udah tahu apa yang sebaiknya kalian lakukan dari apa yang kita udah bilang tadi. Banyak hal yang kita udah sharing-sharing. Ya, paling kalau dari aku sendiri untuk kalian tetap semangat, fokusin ke apa yang kalian suka, dan tentunya dapat eksplor banyak hal. Karena sebenarnya kalau misalnya kelemahan dari kita sendiri, aku sendiri pribadi itu karena aku nggak banyak tahu hal. Ketika kalau misalkan aku lebih banyak ekspor, mungkin aku bisa lebih tahu banyak yang malahan menguntungkan aku. Dan mulai terasa sekarang ketika aku udah mulai ekspor, ya. Jadi kurang lebih itu dari kita. Jangan terlalu fokus sama satu hal. Ya, kalau kalian ada yang mau PTN terus emang nggak bisa dan lain-lain, harus ada backup plan dan lain-lain. Swasta juga bisa. Idealis. Kalian lihat sendiri, obrolin sama keluarga juga, jangan lupa. Orang doa tuh paling penting, leader apa yang kita bilang itu doa. Jadi kayak semua itu kalian udah bisa rangkum lah siapa yang itu. Ya, terima kasih Kak. Kalian di sana jangan lupa dengar pesan-pesan kami ini. Semoga kalian di luar sana bisa sukses, bisa jadi anak yang bisa banggain orang tuanya, Bisa masuk kampus impian. dengan nilai atau apa ya, bisa banggain orang tua dengan nilai
maut ya. Dan asa ya guys. Intinya kalian banyak-banyak berdoa semoga kalian bisa menjadi anak yang sukses dan juga untuk kakak-kakak sukses terus ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.